Berdasarkan survei dari beberapa lembaga, elektabilitas calon Presiden Prabowo Subianto lebih unggul dibandingkan Ganjar Pranowo, namun hanya selisih sedikit. Sedangkan untuk calon Presiden Anies Baswedan masih tetap berada di urutan ketiga. Dari hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia per akhir Mei 2023, Prabowo Subianto berada di posisi pertama di angka 29,1%. Disusul Ganjar Pranowo 26,1%. Dan di urutan ketiga ada Anies Baswedan di angka 13,2%. Begitu juga dengan hasil survei dari dua lembaga survei lain, yakni Poltreking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia pada April 2023. Menempatkan Prabowo di urutan pertama, Ganjar di urutan kedua, dan Anies masih tetap berada di urutan ketiga. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini dengan juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, dan sudah bergabung juga dengan kami malam hari ini Direktur Eksekutif Poltreking, Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat malam. Selamat malam Reno, Mas Dirman, selamat malam. Mas Hanta, selamat malam, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Baik, saya ke Mas Hanta dulu ya, Pak Dirman. Mas Hanta, kalau kita melihat pergerakan elektabilitas dari April kemudian ke Mei 2023, ada signifikan perubahan atau tidak, Pak Mas Hanta? Ya, pertama simpulan kami di survei ini masih kompetitif. Kenapa saya mengatakan lebih kompetitif? Kalau bicara kompetitif kan berarti semua masih punya peluang. Yang bisa disimpulkan dua hal. Satu, sulit di luar tiga nama di antara Prabowo Subianto, Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan Mas Anies akan muncul calon presiden yang potensial di luar tiga nama ini. Itu satu. Oke. Yang kedua, karena semakin kokoh elektabilitas di tiga orang ini, tetapi jaraknya tidak begitu jauh. Artinya relatif masih kompetitif. Bahkan kalau kita bandingkan mundur 3 bulan sebelumnya, Reno, itu saling salib. Pernah naik, pernah turun, posisi si A pernah di nomor 2, pernah nomor 3, dan seterusnya. Artinya kesempatan atau peluangnya relatif masih terbuka. Karena dua hal juga. Satu, jarak pemilunya masih sekitar 8 bulan. Kecuali survei misalnya dilakukan 1 bulan atau bahkan 2 minggu sebelum, akan sulit ada pergerakan perubahan. Maka dengan durasi waktu pemilihan di 14 April yang relatif masih cukup waktunya, dinamika yang menyertai juga masih banyak, dan saya kira jaraknya kompetitif, maka simpulan sementara di tiga nama ini masih memungkinkan untuk memenangkan pertarungan. Dan yang ketiga, kalau Pilpres berlangsung dengan 3 pasang, maka yang bisa disimpulkan adalah kemungkinan Pilpres kita akan berlangsung dalam 2 putaran. Itu yang saya kira yang bisa disimpulkan dari dinamikanya, Reno. Oke, Gitu. baik. Mas Hanta, kalau kita berbicara soal tadi Anda menyinggung kompetitif begitu ya. Bagaimana kemudian dengan fenomena swing voters, kemudian ada juga undecided voters. Apakah ini juga mempengaruhi bahwa elektabilitas dari 3 sosok bakal calon presiden ini sebetulnya masih sangat kompetitif? Ya, data inilah yang membantu saya menyampaikan tadi, simpulannya masih mungkin kompetitif, masih mungkin ada pergerakan, masih mungkin fluktuatif perubahan, karena data undecided-nya atau orang yang pemilih yang belum menentukan pilihan di data kami itu masih 16%, Reno. Tapi jangan lupa, ada 2 lagi cara kami membedah tingkat kemantapan yang strong voters, yang sudah kuat kemantapannya juga tidak begitu tinggi. Ada swing yang mungkin masih berubah, itu 66%. Angka 66% ini sangat tinggi. Jadi sangat mungkin tiba-tiba ada isu. Kemarin misalnya kita bisa melihat bagaimana koreksi elektoral ya, dari isu batalnya Indonesia menjadi tuan rumah U20 yang lalu, itu juga memberi koreksi. Jadi isu-isu itu akan sangat mungkin dengan tingginya pemilih yang belum menentukan pilihan atau pemilih yang belum mantap dengan pilihannya, itu juga memungkinkan ada migrasi pemilih. Nah, dengan kemungkinan migrasi pemilih ini ada faktor-faktor lain juga saya kira yang akan menunjukkan kena si A atau Mas Anies, Pak Prabowo, dan Mas Ganjar bisa naik dan bisa turun. Mas Hanta, tadi Anda katakan angka swing votersnya cukup tinggi nih, 66%. Kalau kemudian dibedah begitu ya, sosok mana yang swing voternya paling tinggi? Hampir merata ya, mengikuti elektabilitas. Jadi karena elektabilitas tertinggi di 3 nama ini relatif ya cukup tinggi di sana semuanya datanya.
Jadi saya kira di luar faktor itu Reno juga ada variabel lainnya, misalnya terkait dengan approval rating, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu juga mempengaruhi naik turunnya elektabilitas. Misalnya saya kasih contoh kepada Mas Anies Baswedan. Nah, ketika tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi trennya naik, Mas Anies cenderung stuck atau bahkan turun. Tapi bisa juga sebaliknya. Jadi itu juga mempengaruhi. Yang kedua, saya kira isu tentang kepastian. Misalnya kepastian akan maju. Isu tadi Mas Dirman juga sempat menyampaikan beberapa hal kan terbentuk ke persepsi publik. Sebagian merasa ini benar akan maju atau tidak. Nah, kalau kita lihat kan Mas Ganjar yang paling dengan golden ticketnya dia tanpa koalisi yang paling dianggap pasti. Kemudian Pak Prabowo cukup dengan 2 partai. Nah, Mas Anies butuh 3 partai. Sementara 3 partai pendukung Mas Anies ini memiliki kekuatan yang relatif imbang, memiliki daya tawar politik yang relatif imbang juga. Kalau saling dinamika di internal juga relatif imbang. Nah, karena itulah menyebabkan kesan ketidakpastian atau dengan kata lain saya menggunakan kalimat sebaliknya, perlu kepastian. Nah, ketika nanti sudah daftar di KPU, nah disitulah nanti semua kandidat akan masuk pada zona normalisasi elektoralnya masing-masing dan akan terbaca bagaimana. Dan satu lagi tentu adalah faktor gebrakan ya, isu momentum politik dan terakhir ada positioning yang saya kira relatif lebih jelas sekarang tadi. Kalau istilahnya Pak Sandi ada keberlanjutan dan perubahan. Nah, sekarang Mas Anies misalnya saya kasih sebagai contoh itu lebih clear, lebih terang sekarang mengusung isu perubahan, sudah mengambil posisi yang relatif diametral ketimbang sebelumnya yang saya kira masih beberapa politisi misal mengklarifikasi posisinya itu. Baik, saya akan minta tanggapan dari Pak Dirman terkait penjelasan dari Mas Hanta. Tapi ditahan dulu Pak Dirman, untuk respon Anda kita harus jeda dulu. Pemirsa Prime Time News pasti akan kembali untuk Anda, tetap bersama kami.